Jadi kami mendapatkan tugas dari Balai Besar Penelitian Tanaman Padi untuk melaksanakan Demfarm Inovasi Teknologi Padi mendukung food estate di Nusa Tenggara Timur. Untuk itu kami memilih kegiatannya di Sumba Tengah ini dan khususnya di dua lokasi, yaitu di Kecamatan Mamboro ini kita ada Demfarm seluas 40 hektar dan di Kecamatan Umbura Tunggai seluas 10 hektar, di mana sesuai dengan kondisi wilayahnya, yang pertama banyak lahan kering dan keterbatasan air, maka kami memilih untuk menggunakan teknologi varietas-varietas sangat genjah, yaitu ada Cakrabuana, Pajajaran, dan Siliwangi. Juga kami melihat di sini ada potensi lahan dengan irigasi yang cukup optimal, sehingga kami juga memperkenalkan di Demfarm ini ada varietas Inpari 42 Agritan GSR. Dan untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur, ini merupakan salah satu provinsi yang masih memiliki nilai stunting yang relatif tinggi. Oleh karena itu, kita juga prioritas untuk memperkenalkan varietas biofortifikasi Inpari IR Nutrising. Ada dua strategi yang kita bisa lakukan untuk pemilihan varietas di lahan ini. Yang pertama adalah menggunakan varietas-varietas padi yang sudah terbukti toleran kekeringan. Seperti Inpago yang kami kenalkan di sini, ada Inpago 8 dan Inpago 12. Kemudian juga ada padi-padi lahan tada hujan. Serta yang strategi kedua adalah menggunakan umur pendek atau super genjah yang berumur 104 hari dari semai hingga panen untuk sebagai strategi escaping varietas sehingga dia bisa bertahan pada kondisi air terbatas. Selain teknologi varietas, kita di sini juga mendampingi dalam teknologi yang lain, misalnya dalam pemupukan hama penyakit. Kita juga melakukan pengawalan dan memberikan panduan kira-kira bagaimana untuk mengatasi hama dan penyakit itu. Dan selain pendampingan di lapang, kita juga mengadakan bimbingan teknis yang lebih tersistematis. Ada 4 kali kita mengadakan bimbingan teknis, mulai dari pengenalan varietas dan teknologi berbenihan secara umum, kemudian teknik budidaya padi, kemudian pengenalan hama dan penyakit, serta cekaman abiotik pada tanaman padi dan bagaimana mengatasinya, serta yang terakhir adalah BIMTEK mengenai panen dan pasca panen padi untuk produksi benih. Diharapkan dengan BIMTEK dan pendampingan di lapang serta kerjasama semua pihak, hasilnya teknologi Badan Litbang Pertanian bisa diaplikasikan oleh para petani di sini dan bisa dinikmati hasilnya. Selama ini kami sangat kekurangan varietas. Sama juga dengan tadi, apa yang diberi oleh pemerintah itu ya diterima saja, bagus atau tidak. Masalah varietas memang baru kali ini kami kenal yang namanya varietas unggul bermutu itu ya seperti ini. Dan memang terbukti 4 varietas yang diuji di sini itu masing-masing mempunyai keunggulan dan menurut kami ya sangat meyakinkan. Memang pengetahuan petani di sini, jangankan pengetahuan, keterampilannya juga rendah. Pengetahuan dan keterampilan itu memang masih sangat rendah. Tetapi dengan pendampingan yang intensif dan kontinu, ternyata kita bisa memberikan hasil yang seperti sekarang ini. Sebagus apapun teknologinya, petani tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan. Oleh karena itu, pendampingan yang intensif dan kontinu sangat dibutuhkan. Nah, selain itu saya bilang begini. Nah, supaya pendampingan ini bisa intensif dan kontinu, pemerintah tolong perhatikan PPL. PPL itu rumahnya bukan ada di samping petani, ada jaraknya sangat jauh. Tidak bisa gajinya itu dipakai untuk beli bensin, tidak bisa gajinya itu dipakai untuk buat laporan dan lain sebagainya. Mereka ketika jubal senerangan injara,
kata pebola balsan kan ninten tan berbanjan tak pat mulu mangleus. Itu harapannya. Artinya, mari kita introspeksi diri kembali, melihat kelemahan-kelemahan kita untuk kita perbaiki ke depan. Karena apa? Tanah berbanja hampir tenggelam karena kemiskinannya. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena hari ini kita bisa melaksanakan panen perdana khusus untuk nutrisi, Impari Nutrisi dan Cakra Buana. Ini melalui perjuangan dan kerja keras. Semua boleh kita kerja keras dan kalau Tuhan tidak memberkati akan sia-sia. Kaitan dengan panen padi nutrisi bagi kami pemerintah Sumatera Tengah ini sangat luar biasa, sangat wow. Kenapa? Nutrisi ini punya manfaat lebih, punya nilai tinggi, teristimewa untuk menghadapi masalah stunting di NTT, khususnya di Sumba Tengah. Dan ini kalau dikembangkan lebih lanjut di NTT Sumba Tengah, maka akan menjawab permasalahan selain karena benih padi yang kita butuhkan, tetapi bisa menjawab masalah stunting di NTT. Dan hal ini kami atas nama pemerintah dan masyarakat Sumba Tengah khusus petani menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi karena sangat sudah membantu mendukung kaitan kesejahteraan benih untuk mendukung program Food Estate Ketahanan Pangan Nasional di Sumba Tengah. Sekali lagi kami menyampaikan limpah terima kasih, dan hasilnya sekarang ini permintaan Bapak Menteri itu kurang lebih 6 ton, tetapi hari ini dari hasil ubinan 1 hektar itu ada 7,8 ton, artinya melampau. Ini baru percobaan. Harapan kami pengembangan nutrisi ini tidak hanya tahun pertama, kalau perlu 2-3 tahun sehingga bisa pendampingan kepada kelompok tani, teristimewa kepada kelompok PPL. Gagal panen, gagal tanam itu antara lain karena selain curah hujan dan juga mekanisasi, tetapi antara lain karena benih. Sehingga programnya kami ada 11 program, salah satunya Desa Mandiri Benih. Dengan masuknya Balai Besar Padi untuk pengembangan benih di Sumba Tengah itu sangat mendukung kami. Sehingga bagi kami ke depannya masyarakat Sumba Tengah bisa menyiapkan benih bagi petani kalau perlu untuk Sumba dan untuk NTT. Ini bagi kami terima kasih, ini 50 hektar sudah sangat luar biasa. Kalau jadi 7,8 berarti surplus benih di Sumba Tengah. Selain benihnya yang tersedia, juga seperti antara lain pupuk. Di sini memang kelangkaan pupuk kita alami, maka kami mohon kebijakan dari Bapak Menteri Pertanian untuk membantu kami bekerja sama dengan Tekoper sehingga setiap saat tersedia pupuk yang baik. Tanpa pupuk maka kami punya hasil juga tidak akan meningkat dari lebih tingkat lagi ke depannya. Terkait dengan kebijakan pembangunan pertanian di Sumba Tengah, khususnya untuk komoditi padi sebagai pangan pokok, boleh dibilang sekarang untuk masyarakat Sumba Tengah beberapa waktu 5-10 tahun yang lalu orang senantiasa bilang jagung, tapi sekarang adalah padi. Itu tidak bisa dipungkiri itu. Dan karena itu memang kebutuhan padi beras untuk masyarakat Sumba Tengah dengan jumlah penduduk 87.000 itu kebutuhannya setiap tahun itu 12.500 ton kurang lebih seperti itu. Karena itu kebijakan ke depan memang konsentrasi kepada padi sawah. Lahan sawah dimiliki oleh masyarakat Sumba Tengah yang existing itu adalah 7.600. Memang sebelum food estate itu dengan luasan seperti itu senantiasa dalam pengelolaannya mengalami kendala karena selama ini terus terang curah hujan yang terbatas dan kami hanya mengandalkan tada hujan sehingga senantiasa menjadi langganan tetap itu gagal tanam dan gagal panen.
Farm beberapa varietas unggul kita yang ada di Sumba Tengah ini luar biasa. Jadi kalau di existing ini sekitar 3 ton, 4 ton itu sudah sangat tinggi. Kemudian kita menggunakan beberapa varietas kita, terutama Impari Nutrizing yang memang kita sasar untuk daerah-daerah yang kasus stuntingnya banyak. Dan di sini sudah mencapai 7,8 ton. Ini sangat luar biasa. Sudah di atas jauh di atas existing, kemudian jauh di atas target Pak Menteri yang 6 ton per hektar. Jadi ini sekali lagi apresiasi untuk teman-teman tim, kemudian teman-teman baik itu tim dari Badan Litbang, teman-teman tim dari Dinas Pertanian, kelompok tani, ini apresiasi luar biasa. Dan ini saya pikir ke depan memang akan mendukung program food estate yang dari NTT khususnya di Sumba Tengah. Mandiri benih saya kira ini adalah kata kunci keberhasilan di food estate. Karena apa? Ketersediaan benih di tempat, kapan waktu yang dibutuhkan, dengan jumlah yang cukup, itu kata kunci. Karena apa? Benih unggul, kemudian cukup, itu sudah sekian persen keberhasilan untuk mengembangkan suatu kawasan lumbung pangan. Jadi dengan kebijakan Pak Bupati untuk menjadikan daerah Sumba Tengah ini di setiap kelompok itu mandiri benihnya, saya kira ini sangat luar biasa. Dan ini sangat penting. BB Padi siap untuk mendukung itu. BB Padi Badan Litbang Pertanian. Tidak hanya benihnya, benih sumbernya, tetapi juga semua supporting inovasi teknologi yang mendukung ke sistem pertanian itu sendiri.